Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas, khususnya malam hari ini. Alhamdulillah, kita bisa menjalankan sholat maghrib dengan berjamaah, kemudian dilanjut dengan kajian rutin setiap Ahad malam Senin. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib yang telah kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sampai kelak datang yaumul akhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah, keturunan Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari fikih. Seingat saya masih pada sekitar rukuk dan iktidal. Sama izin lah ya, maaf saya sering izin jadinya. Kita ulangi sedikit ar-ruku' syar'an al-inhina'u bidzuhri wa ra'si ma'an. Yang disebut dengan rukuk itu antara punggung waraqsi dan kepala itu membungkuk secara bersamaan. Hatta tablugha yadahu rukbatayhi, sampai kedua tangan ini ya menyentuh lutut. Jadi ma'an. Wa huwa fardun bil ittifaq, dan ini hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama. Berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kalian. Nah itu dalil diperintahkannya rukuk. Jadi rukuk niku antara punggung niki dengan kepala itu membungkuk secara bersamaan, dan tangan ini ya mencapai apa? Memegang lutut. Ya. Kemudian pandangan ke bawah. Ya, pandangan mata ke bawah. Ada yang berpendapat pandangan mata itu di tempat sujud, ada juga pandangan mata melihat ke ujung kaki, jempol. Nah, dua-duanya silakan boleh. Lan niku rukuk. Terus niki wajib, tidak boleh ditinggalkan. Nah, seumpama kebablasan sujud, mau surat utawi mau Al-Fatihah selesai langsung sujud. Pas sujud kelingan lho, ndak mau durung rukuk. Apa yang harus dilakukan? Dia harus kembali berdiri. Balik lagi berdiri ya. Kemudian setelah itu dia rukuk. Setelah rukuk apa? Iktidal, sujud. Nah, seterusnya. Terus ngeten nggih. Maka napa? Niki fardu, niki wajib. Yang wajib itu tidak boleh ditinggal. Berarti nanti nggih ibu nggih lali barbaril maghdubi alaihim waladhdallin, Allahu akbar, langsung rukuk, langsung sujud niki. Pas sujud loh,
Jadi mau turun ruku, kelingan apa yang harus dilakukan? Dia berdiri kembali. Ya, berdiri. Setelah berdiri, kemudian takbir untuk ruku. Dan itu terkait dengan ruku. Hukumnya wajib. Lah dalam ruku niku ada doanya. Doanya apa? Doa ruku pripun? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Boleh seperti itu atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, niki mbok pilih panjenengan pun ngamalke niki dua-duanya. Nah, cuma di sini dijelaskan wa yaqulul musalli fi ruku'ihi marratan aw salasa marrat. Dan orang yang sholat ini membaca dalam rukuknya itu 1 kali atau 3 kali. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azim. Ya. Kemudian menurut jumhur ditambahi dengan wa bihamdi. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Uqbah bin Amir. Sinten? Uqbah bin Amir annahu qala lamma nuzilat fasabbih bismi rabbikal azim. Surat apa niki? Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi ada ayat turun fasabbih bismi rabbikal azim. Qala nabiyyu, lajeng Rasulullah ngendika, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ayat itu sebagai doa dalam rukuk kalian. Maka subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Lah menurut jumhur ditambahi wa bihamdi. Ini hadis riwayat dari sinten? Uqbah bin Amir. Giling-giling nggih? Uqbah bin Amir. Ya. Kemudian wali hadis Aisyah. Sedangkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, doa yang dibaca ketika rukuk, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, kalau ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Berarti dua-duanya ada dalil ya? Ah, berarti panjenengan saged mengamalkan dua-duanya, silahkan. Mau yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi boleh, hadis riwayat Uqbah bin Amir, atau mau membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli juga boleh. Dari sinten? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa minal kalimatil masnunah fir ruku'i was sujudi, termasuk doa yang disunahkan. Oh, ternyata kok enten meleh ini nggih. Berarti walaupun kalian nggih subhanarabbiyal azim, lajeng subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Lah di sini disebutkan wa minal kalimatil masnunah fir ruku'i was sujudi, termasuk doa yang disunahkan dalam rukuk dan sujud adalah maruya Aisyah aidan. Ini juga hadis riwayat Aisyah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwa Rasulullah membaca doa rukuk dan sujud. Doanya apa? Subuhun qudusun rabbul malaikati wa. Ini biasanya diwaos pas napa niki, Pak? Hah? Barwitir nggih? Ah, barwitir niki subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh. Nah, hadis riwayat Aisyah. Namun nanti tiga versi niki. Panjenengan pun hafal sedaya, monggo sami diamalkan ndak apa-apa. Dados enten variatif boten niku mawon nggih. Nah, jadi yang subhanarabbiyal azim boleh,
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli juga boleh, subuhun kudusun rabbul malaikati juga boleh. Lah niki doa yang dibaca ketika ruku. Lah doane niku hukume sunah. Ning rukuke wajib. Mugi-mugi saged dipahami. Rukuknya niku hukumnya wajib. Ning doane niki kalau dalam kitab yang kita pelajari ini adalah doanya tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, subhana rabbiyal azim, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, itu hukumnya sunnah. Lah berarti nek rukuk meneng tak perlu. Ya lek cara hukum fikih sah. Karena yang wajib hanya ruku. Doanya hanya sekedar sunnah. Allah a'lam bishawab. Paham gini ya? Lanjut. Baik, setelah ruku napa? I'tidal. Ya. Ar-raf'u minar ruku, bangkit dari ruku. Wal i'tidal, ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidal. Hadza ruknun, ini juga rukun. Rukuknya ini rukun wajib, i'tidal juga wajib. Rukun fi istilahil jumhur, menurut istilahnya jumhur, mayoritas ulama. Napa niku i'tidal? I'tidal ge menika wa huwa ayya'udal musalli ilal hay'ati allati kana 'alaiha qabla ruku'. Kembalinya orang yang sholat kepada posisi sebelum ruku'. Kula wangsuli. Kembalinya orang yang sholat kepada posisi sebelum wau saderenge ruku' jenengan napa Pak? Berdiri, ya berdiri. Pengertiannya seperti itu. Kembalinya orang yang sholat, nah nih, ngapunten nih, ruku, ruku, lurus antara punggung kepala maan lurus, tangan menyentuh lutut. Lah yang disebut i'tidal itu kembalinya orang yang ruku atau yang sholat ini kepada posisi sebelum ruku. Mau posisi sebelum rukuk apa? Berdiri. Ya, berdiri. Ya. Lah karena di sini disebutkan posisi sebelum rukuk itu ini mengandung bahasanya itu ambigu. Ambigu itu multi tafsir. Multi tafsir enten. Jenengan mau saderenge rukuk napa? Berdiri. Akhirnya ya berdiri. Lah enten sing nambahin berdiri. Neng karo sedekah. Nah, maka kita mendapatkan ada sebagian kaum muslimin ketika bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah ada yang sedekah. Nah, karena kembali posisi semula, bahasanya kita gitu ya. Kembali kepada posisi semula. Karena sebelum rukuk itu dia dalam posisi berdiri dan sedekah, akhirnya ketika sami Allahu liman hamidah ada sebagian umat Islam yang mengamalkan ya sedekat kembali, ada yang lurus karena menganggap kembalinya itu hanya berdiri saja. Sawaun akan iman dan baik tadi posisi sebelum ruku itu baik dia berdiri maupun duduk. Nah, kan barangkali ada orang yang sholat sambil duduk, berarti dia kembali pada posisi, ya berarti sholatnya sambil duduk. Illa li ajzin, kecuali bagi orang yang tidak mampu, fayaf'alu maqdurah, maka dia mengerjakan sesuai kemampuan. Jadi kan kita sudah bahas nih sholiko iman, sholat sambil berdiri, fa'il lantas tatik fako idan. Kalau tidak bisa berdiri sambil duduk, fa'il lantas tatik famustalqiyan, bisa sambil tidur. Atau dalam riwayat yang lain adalah ala jambihil ayman, ya, tidur miring. Nah, niku. Kemudian selanjutnya
Dalam hadis disebutkan wali sifati Abi Hamid As-Sa'idi salat Rasulullah. Ada sahabat namanya Abu Hamid As-Sa'idi mempraktekkan tata cara sholatnya Rasulullah. Beliau ngendikan ngeten. Abu Sa'id ngendikan ngeten. Fa idza rafa'a rasahu istawa. Apabila Rasulullah mengangkat kepalanya, maksudnya iktidal istawa. Istawa niku jejeg. Lurus. Istawa niku lurus. Maka ada kita pernah mendengar istilah waktu istiwa. Apa istiwa, Pak? Istiwa niku matahari pas di atas kepala, itu namanya istiwa. Jadi, ngapunten nggih. Katakan kalau ini itu orang berdiri, matahari itu pas di atas. Ini istiwa. Ya, waktu istiwa. Itu ya. Lah maka kata Abu Hamid As-Sa'idi bilang, faida rafa'a rasahu, apabila Rasulullah bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, istawa. Lurus. Ya. Hatta ya'uda kullu fiqarin makanahu, sampai sendi-sendi. Ini kan sendi banyak nih. Napa? Rusuk nih, sendi-sendi ini kembali kepada posisi semula. Nah, jadi ketika rukuk, dengan ngapunten rukuk, sami Allahu liman hamidah. Nah, berdiri tegak sampai tulang-tulang punggung ini kembali kepada posisi semula. Nah, ini praktek iktidal seperti itu. Ai idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i istawa qa'iman, berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. Sampai sendi-sendi tubuh ini kembali kepada posisi. Maka tidak boleh praktek iktidal dereng jejeg sama Allah. Nah, udah sujud. Belum kembali kok sudah sujud. Nggih. Kecuali li ajizin tadi. Kecuali sing pancen boyoken nek kon jejeg wis ora iso. Jadi sami Allah pun mentok semanten pun mentok niki. Anak tegak kayak gini malah geblak ini. Jadi illa li ajzin, berarti kecuali bagi orang yang memang sudah tidak mampu. Jadi iktidal istawa, jejeg. Dan tumak ninah. Lah tumak ninah niku Bapak Ibu remakumu. Kadar minimalnya seorang dikatakan tumak ninah dalam gerakan sholat itu, kadar minimalnya adalah seperti orang membaca tasbih. Subhanallah. Baru kemudian dia melakukan gerakan selanjutnya. Maksudnya kan, sami Allahu liman hamidah. Lurus. Kemudian mengucapkan kalimat yang panjangnya Subhanallah. Itu baru dikatakan sebagai tumak ninah. Baru kemudian dia sujud. Ya, kemudian dia sujud. Jadi standar minimal berarti nggih, standar minimal tumak ninah niku di sini wa tumak ninatu ba'da istiqraril a'dha bimit dari tasbih. Jadi standar tumak ninah setelah badan ini berdiri tegak, standar minimalnya adalah bimit dari tasbih, sekedar membaca tasbih, baru kemudian dia ruku. Ngapunten, baru kemudian dia sujud. Wa fi riwayat Abi Dawud faqala sami'allahu liman hamidah. Niki terus iktidalnya niku rukun nggih tadi nggih, berarti wajib. Nah, kemudian di sini disebutkan tasmi. Napa tasmi? Sami Allah liman hamidah niku namine tasmi. Nek Allahu Akbar namine takbir. Nek sami Allah niku dari kata sami'a, mendengar. Tasmi, sami Allah. Nah, di sini at-tasmi wa tahmid. Nah, itu hukumnya sunnah. Ya.
Yusannu liman rafa'a ra'sahu minar ruku'i ayyakula sirron sawaun kana imaman aw munfaridan ayyakula sami Allahu liman hamidah. Disunnahkan bagi orang yang bangkit dari ruku, hendaknya dia mengucapkan sirron, pelan, ya, sirron secara pelan. Sawaun kana imaman aw munfaridan, baik dia sebagai imam atau munfarid. Munfarid niku napa? Salat sendiri. Neng imam nang sami Allah liman makmumnya ra krungu. Ya, jangan pelan deh, kemudian imamnya makmumnya ndak denger. Tangi-tangi imamnya ngomong sami Allah liman hamidah pelan, si makmumnya kok tangi-tangi. Wah, tangi-tangi. Udah kok wis. Ya sujud. Lah apa yang dibaca? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu, namanya berarti tahmid. Nek tasmiknya itu sami Allah, Rabbana walakal hamdunya namanya tahmid. Ya, tahmid. Wa yajma'u bainahuma, digabungkan. Ya. Illa annal imam fi riwayatil Malikiyah, hanya saja menurut mazhab Maliki, imam itu hanya layakul Rabbana walakal hamdu. Nah, menurut mazhab Maliki, imam cukup mengucap sami Allahu liman hamidah. Menurut mazhab Maliki, tanpa Rabbana walakal hamdu. Wal makmum la yaqulu sami Allahu liman hamidah. Sedangkan makmum tidak mengucapkan sami Allah. Berarti makmum cukup mengucap Rabbana walakal hamdu. Ini sebagaimana kalau dalam buku hadis disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam juga seperti itu. Ya, jadi imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamdu. Itu menurut Malikiyah. Ya. Wa kadzalika la yaqulul muqtadi indal Hanafiyah wal Hanabilah sami Allahu liman hamidah. Nah, ini juga ternyata dalam mazhab Hambali juga seperti itu. Ya, dalam mazhab Hambali tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa kullu musallin inda Syafi'iyah imaman au munfaridan au muqtadiyan yasma'u bainal ibarataini. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i semuanya, mbuh imam, mbuh makmum, mbuh salat sendiri sama mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Panjenengan ajeng ngamalkeun kang pundi terserah. Ya. Seperti itu. Niku terkait dengan iktidalnya. Doanya ini sama-sama sunnah, cuma di sini ada doaul iktidal, doa ketika iktidal tadi, bangkit dari ruku. Yundabu lil musalli fi iktidalihi minar ruku' ayyaqula Rabbana walakal hamdu. Atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya, disunahkan bagi orang yang iktidal bangkit dari ruku', hendaknya dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada juga doa yang lain. Ya, ada doa yang lain. Ada doa. Nah, dari sahabat siapa saya kok lupa nih. Ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah sunat. Nggih, riwayat niku. Ada doanya niki. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nanti bilang Pak. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Ya. Thayyiban mubarakan fihi. Ya, ada hadisnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Jadi ada sahabat
sedang sholat di belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah sami Allahu liman hamidah, ada sahabat doanya ngene. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Setelah selesai sholat nih, salam nih. Rasulullah tanglet. Ya. Siapa tadi yang baca doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban? Saya wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah ngerti, laqad ra'aitu, aku melihat ada 37 malaikat berlomba-lomba mencatat pahala tadi. Ya, kata Rasulullah. Siapa yang tadi ketika sami Allahu liman hamidah mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Setelah selesai Rasulullah tanya, tadi siapa yang ketika iktidal itu kok baca doa itu? Ada sahabat saya, Pak Rasulullah. Saya melihat laqad ra'aitu bid'atan wa talatina malakun. Aku melihat 37 malaikat. Mereka berlomba-lomba, cepet-cepetan, ya, menulis tadi pahala doa yang dibaca orang tadi. Kira-kira ini malaikat itu cepet-cepetan, menunjukkan itu istimewa atau betul? Istimewa. Nah, itu salah satu doa, ya, di antara doa yang tadi Rabbana walakal hamdu. Nah, ini hampir berarti ya tinggal nambah mawon nggih. Rabbana walakal hamdu. Niku mau nafal. Tambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya. Hamdan. Ya. Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu. Pujian hamdan, pujian katsiran, kasir. Banyak. Ya, mula jenengan nek blonjo iki mbayare ten kasir. Mergo banyak uangnya. Kasir. Jenengan nek blonjo kan bayare ten kasir. Kasir itu bahasa Arab. Kasir. Makanya apa? Oke dumite, kasir oke dumite. Katsiran. Mubarakan, thayyiban. Baik. Ya. Pujian yang baik, mubarakan, pujian yang berkah. Mubarak niku berkah. Di dalamnya. Nah, niki salah satu doa. Monggo panjenengan mengke saged dihafalkan kemudian diamalkan. Niku doa iktidal. Allahu a'lam bishawab. Ar-raf'u minar ruku'i. Iktidal selesai? Ada tanya kan? Lanjut. Beriktidal napa? Sujud. Nah, niki berarti urut niki Pak nggih. Rukuk sampun, iktidal sampun, dan sujud. Oh, nggih. Oh, nggih. Bahwa rukuk itu adalah Wajib. Lalu bagaimana dengan orang yang sakit? Nggih. Atau orang yang tidak bisa berdiri? Oh, nggih. Masya Allah, bagus ini. Ada bab namanya sholatul marid, sholatnya orang yang sakit. Masya Allah. Tiba-tiba wong sakit, orang sakit itu ya tetap wajib sholat. Kang jenengan boten sholat, sik loro lho. Ya sik loro tetep sholat, masa loro libur, malah loro iki ya sholat kayak ngono ndonga kan. Mari. Kok malah loro kayak ngono ora sholat. Nah, bagus tadi pertanyaan Pak Sawi ya, terkait dengan bagaimana orang yang tidak bisa berdiri. Kan tadi sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak bisa berdiri sambil duduk. Berarti dia sholatnya sambil duduk. Kalau sholat sambil duduk, ya baik duduk mau di kursi maupun di lesehan sama-sama boleh. Terus bagaimana tata cara rukuk dan sujudnya? Tata cara rukuk dan sujud bagi orang yang sholat sambil duduk adalah dengan cara membungkukkan badan. Nah, misal ini sholat sambil duduk, ya. Nah, ini berdirinya ya ini berdiri. Rukuknya pripun? Allahu Akbar.
dengan membungkukkan. Lah mengke sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Seumpami Allahu Akbar niki rukuk segini, berarti nanti sujud lebih rendah. Ada nggih? Nah, jadi ketika Allahu Akbar rukuk, sami Allahu liman hamidah. Lah ini ya salatnya orang sakit. Ada pembahasan sholatul marid, sholatnya orang yang sakit. Nah, nggak bisa duduk ya mas. Pokoknya ya pas udunen ya. Pokoknya udunen. Nah, terus ya apa libur juga? Ya enggak, ya tetap sholat. Sholatnya sambil berbaring. Sholat sambil itu mustalqiyan bisa atau ala jambihil ayman juga bisa. Sholatnya sambil tidur miring, turu miring. Ya, berarti kepala di sebelah utara kalau kita ya persis kalau orang meninggal itu ya. Allahu Akbar. Ning kadang sok kamelan. Ya, berarti mustalqiyan tidur berbaring dengan posisi kaki di arah kiblat. Allahu Akbar. Lalu kowe pripun? Mboten saged rukuk nek ngaten. Ya ampun sami Allah liman hamidah. Menggunakan isyarat. Jadi tetap wajib sholat. Orang sakit tetap wajib sholat. Selama ngerti nek 100.000 abang wajib sholat. 50.000 biru wajib sholat. Saya dulu. Bahkan dia disebutkan hatta itu sampai seumpama orang itu dia tidak bisa gerak, tabrakan terus kabeh awake digigit kaya mumi. Wah. Ning dia sadar bahwa akal ini masih sehat. Bagaimana dia sholatnya? Tetap sholat. Dengan apa? Dengan menggunakan isyarat. Isyarat apa? Isyarat kedipan mata. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah. Ini tetap dengan isyarat kedipan mata. Masya Allah, Bapak Ibu rahimahullah. Inilah ya. Itu sholat niku kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, sing ora salat niku 3, Pak. Wong sing mboten salat niku namung 3, setunggal cah cilik. Dereng balik, cah cilik lho, dereng balik. Ora salat, nggih mboten napa jenenge cah cilik wong dereng balik nggih. Cah cilik. Kedua, wanita haid. Wanita haid enggak salat. Wanita haid. Yang ketiga, orang gila. Mun niki 3 nih. Sing ndak salat hanya 3 ini. Jadi nek eneng mau kok ora salat, saya muslim. Nek kok ora salat, barangkali ini 3 ini di antaranya. Arep ngomong cah cilik kok ya bermose pandel. Ya toh, arep ngomong wong wedok kok ya ora jilbaban. Ambuh cak nomor 3 cak. Ya, mungkin ini. Lah jadi tadi selama dia akil masih berakal, dia tetap wajib melaksanakan sholat ala hasbi halihi sesuai dengan kondisinya. Maka nanti ada bab khusus disebut dengan sholatul marid, sholatnya orang sakit. Mas, sholat lah aku kena banyu ndrodok awake tayamum. Nggih, sholat ke tayamum, ndak bisa berdiri sambil duduk, ndak bisa duduk sambil berbaring. Masya Allah. Ya, ringan jadi syarat. Lah bedanya dengan ibadah puasa. Jenengan sakit, tidak bisa puasa, ya sudah tidak usah puasa. Itu. Tapi nek sholat, ya tadi selama akalnya masih sehat, tetap wajib sholat. Ya, maka termasuk Bapak Ibu yang di rumah ada saudara sakit, ya, tetap diingatkan, ayo Pak sholat Pak. Ya dibantu tohalnya, dibantu wudunya, diingatkan. Nah itu kewajiban yang sehat itu ya. Jadi kalau barangkali ya ada di rumah tidak bisa apa-apa hanya di atas ranjang saja. Lah ini maka yang sehat ini harus bantu. Ayo Pak waktunya sholat, dibantu diwudukan ya kemudian ya bukan disolatkan, disolatkan ya bukan. Ya. Lanjut Bang ya. Tidak selesai sujud. Nah, sekarang pembahasan sujud.
as-sujud marratain. Dalam satu rakaat sujudnya 2 kali, marratain. Huwa syar'an, yang disebut dengan sujud adalah wada'u ta'dil jabhah al-jabhah maksyufah 'alal ardi au ghairiha minal musalli. Meletakkan jabhah niki napa mbuh batuk mbuh cidak monggo jenengan mau arti apa maksyufah itu yang terbuka. Nah, mula mengke nek jenengan ngagem peci ampun ngeten. Ngeten ketutup mangke mboten saged sujud ya. Maka maksyufah dibuka. Nah, biar nanti ini jidat ini menanjing. Nggih, ini nanti nempel di tempat sujud. Ini hukumnya wajib sama rukun kata suku. Dalilnya apa ngene ku mau? Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kalian. Al-Hajj ayat ya 77. Ya. Tambahan sedikit, wasujud yakunu ala sab'ati a'dha, dan sujud itu dilakukan di atas 7 anggota. Di atas 7 anggota atau di atas 7 tulang. Wajhun, wajah atau jabhah tadi, wal kafani 2 telapak tangan, warukbatan 2 lutut, wal qadaman 2 ujung kaki. Nah, berarti ketika sujud ada 7 anggota yang wajib nempel di lantai atau nempel di tempat sholat. Li hadis Ibni Abbas, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, umirtu, kata Rasulullah, aku diperintah. Kalimat Rasulullah, umirtu, aku diperintah an asjuda ala sab'ati a'dham, untuk sujud di atas 7 tulang. Ala jabhah wa asyara biyadihi ila anfi. Rasulullah, aku diperintah untuk sujud di atas 7 tulang, alal jabhah. Jabhah apa artinya? Batuk. Neng beliau menunjuknya jabhah ini menunjuk hidup. Mula maka di sini ada perbedaan pendapat. Menurut mazhab Syafi'i cukup hanya batuk saja, tidak ada yang nempel. Menurut mazhab Hambali hidup dan ini. Karena Rasulullah menunjuknya alal jabhah. Ya, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. 1 alal jabhah. Ning nunjuke hidup. Nah, sehingga para ulama kemudian berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i cukup jidat saja, dalam mazhab Hambali jidat dan hidung wajib. Ya, Allah a'lam. Monggo panjenengan mau pendapat yang mana silakan. Kemudian wal yatain 2 tangan, waruf batain 2 lutut, wal qadaman. Maka Bapak Ibu ini wajib nempel. Bahkan Imam An-Nawawi beliau menyebutkan kalau 7 ini ada salah satu yang tidak nempel, kata Imam An-Nawawi tidak sah. Seringnya ngeten, ngapunten niki, sering niki. Iki goro-gorone salate telat terus. Telat akhirnya ngerti sujudnya sing ning ngarep. Lah sujud ngapunten nggih. Sujud niku posisi kaki standby ini, ancang-ancang ini. Kaki kanan menancang-ancang. Jadi Allah Akbar ancang-ancang itu. Kacau ini. Udah ancang-ancang. Maksudnya ancang-ancang itu udah nempel. Ya Allah. Ini penting penting. Ya ini tidak sah. Ya, menurut Imam An-Nawawi sujudnya tidak sah. Maka ini perlu diperhatikan. Nempel semuanya, ya, nempel semua. Allah a'lam bishawab. Ini kalau Bapak Ibu rahimakumullah, nggih. Jadi sujud itu hukumnya wajib dan sujud itu di atas 7 tulang atau 7 anggota badan. Sekarang nggih Bapak Ibu rahimakumullah, makaten ingkang saged kula terangkan. Oh, nggih. Nggih. Ada orang lupa rakaat. Nggih, bar niku kemutan. Lupa rakaat kurang 1 wajib nambah.
Nggih. Nek jenenge lupa kurang wajib nambah. Tidak hanya cukup sujud sahwi. Oh, lupa kurang siji rakaat tak ganti sujud sahwi ndak boleh. Tetap nambah 1 rakaat baru nanti setelah itu sujud sahwi. Sujud sahwinya bagaimana? Sujud sahwi sebelum salam. Jadi setelah tahiyat innaka hamidum majid jenengan ajeng doa sunah sanesipun monggo. Lah saderenge salam sujud 2 rakaat. Kok 2 rakaat. Sujud 2 kali. Allahu Akbar. Doanya apa? Ya sama sebagaimana doa yang lain. Ya, sebagaimana doa biasa. Kemudian bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Ya, doa sujud lagi. Kedua, setelah itu bangkit lagi, baru kemudian salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus niki jangan salah. Nek kurang rakaat tetap harus nambah. Nek kelebihan, wis kadung kelebihan. Lek kurangane piye nek kelebihan itu dia. Nek kelebihan ngurangi berikut. Tetap sujud sahwi. Lah sujud sahwi itu fungsinya salah satunya tadi untuk menghinakan setan. Ya. Nek kelebihan ya tetap sujud sahwi. Allah. Oh 2 kali. Sujud sahwi ini sujud marrotan 2 kali. Ya. Penjelasannya pun ya. Rasulullah itu pernah sholat asar. Sholat asar niku 2 rakaat. Bar 2 rakaat salam assalamualaikum. Mau para sahabat makmum bingung. Iki kok kosor iki jamaah sholat asar kok diringkes kok dadi loro iki. Lah ada sahabat namanya Dzuliyadain. Ya Rasulullah. Anku siratis sholat ya Rasulullah. Niki napa salate dikosor? Ora, mosok dikosor. Lah Rasulullah tanya sama sahabat yang lain. Apa benar tadi sholat 2 rakaat? Benar wahai Rasulullah. Sudah bincang-bincang niki. Rasulullah nambah 2 rakaat. Ayo tambah 2 rakaat. Takbiratul ihram malih. Allahu Akbar. Nambah 2 rakaat. Saderenge salam sujud sahwi 2 kali. Jadi mungkin enten padu gitu. Imam karo makmum padu gara-gara jumlah rakaat. Kok ternyata benar dipastikan jumlah rakaatnya kurang. Enggak apa-apa, langsung bangkit melih, niat melih takbiratul ihram. Mboten usah dibaleni, ya wis nek nang salate baleni. Waduh wis kadung arep nang acara kok dadak baleni salatnya. Tinggal nambah kurange pinten tambah. Nah, ngoten nggih. Ngoten Pak nggih. Jadi 2 kali. Ah, ini udah offset nih Bu. Nggih. Waduh. PR Bu. Nggih, insyaallah nggih ini udah banyak nanti saya kena offset nanti. Besok ya, makatan insyaallah PR Pak nggih diingatkan sujud terhalang dengan jilbab nggih. Nggih, terhalang rukuh ya. Makatan insyaallah nanti pertanyaan selanjutnya akan dijawab di pertemuan yang akan datang dan mudah-mudahan saya tidak izin ya, banyak kesalahan saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.